Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 31 Mei 2020 di GKJ Brayat Kinasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan berkat kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat kepada para jemaat yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam satu minggu ke depan dari tanggal 31 Mei 2020 sampai 6 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan, GKJ Brayat Kinasih akan melayankan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 8 dengan bahasa Indonesia dan pukul 11 dengan bahasa Jawa. Ibadah dalam bentuk live streaming. Marilah Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi umat-Nya. Urapan Tuhan memulihkan dan memperbaharui hati dan roh kita. Bersama kita pujikan Berhembuslah Roh Kudus. Dipersilahkan mengambil waktu teduh.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Tema ibadah di minggu ini adalah menerima aliran hidup dari Roh. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Sundoyo SSI MPA. Allah yang kita sembah layak diagungkan. Marilah kita datang menyembahnya, karena Dia adalah Allah yang besar, kudus dan mulia. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan dari PKJ 13, bait pertama, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah ibadah Minggu dan ibadah Pentakosta ini kita khususkan dengan pengakuan. Keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun langkah kita. Dialah penolong yang memberikan ketentraman bagi kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 237, bait pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah,
Mari kita berdoa untuk menyesali dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Dalam minggu kami menghayati kembali peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh yang menuntun kami kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami kalau kami lebih sering mendengar tuntunan pikiran kami sendiri. Ampunkanlah kami kalau kami melakukan apa yang menjadi tuntunan kemarahan kami, sehingga kami menjauh dari tuntunan Roh Kudus dalam hidup. Dan kami tidak menghidupi setiap firman yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ampunkanlah kami kalau jalan kami tidak menuju pada kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi berjalan dalam pikiran dan kehendak kami manusia yang menjauh dari-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala pengampunan dosa. Amin. Tanpa kita sadari, kita sering melukai dan menyakiti hati sesama kita. Apa yang kita lakukan bahkan terkadang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dengan penuh penyesalan kita menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita hidup sampai saat ini. Berita anugerah dari Tuhan akan diambil dari Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Marilah mengucapkan salam damai dengan memberi salam kepada saudara di samping kanan kiri kita, sambil menyanyikan Have a New Shalom. Bagimu, ku bawa damai.
Maka Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus dan hidup dalam pimpinannya. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 381 bait pertama dan ke-6 yang Maha Kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat diundang dan dipanggil untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus tanggal 7 Juni di minggu depan. Dan perjamuan kudus ini akan dilayani dengan ibadah melalui kanal YouTube GKJ Brayat Kinasih Miliran Yogyakarta. Dan akan disiarkan jam 8 pagi bahasa Indonesia dan jam 11 bahasa Jawa. Dan tentu pasti akan ada rekaman yang masih ada di kanal YouTube sehingga bisa diakses di luar jam-jam tersebut. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan perjamuan kudus ini, dalam situasi seperti sekarang ini, maka roti dan anggur dipersiapkan oleh keluarga masing-masing. Dan kita sungguh menghayati bahwa roti dan anggur sebagai tanda hadirnya Tuhan Yesus, itulah yang dikuduskan oleh Tuhan di dalam peristiwa pelayanan sakramen ini. Dan sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita punya waktu mempersiapkan diri untuk persiapan hati kita dan akan dilayani persiapan atau pendataran perjamuan kudus hari Senin besok tanggal 1 Juni. Akan ada siaran live streaming jam 6:30 malam. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang kebetulan tidak bisa mengikuti pendataran live streaming, juga tetap bisa mengakses melalui YouTube di kanal GKJ Brayat Kinasih. Dan biarlah kita menyesuaikan diri beradaptasi atas situasi, karena semuanya ini tidak akan mengurangi kedekatan kita dengan saudara kita seiman dan juga tidak mengurangi penghayatan kita akan Kristus Tuhan yang hadir dalam setiap keadaan yang terus senantiasa berubah. Dan hari ini mari kita memasuki doa syafaat kita, termasuk doa mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena apa yang boleh kami hayati setiap saat, akan hari-hari yang Tuhan berikan, akan pengalaman-pengalaman baru yang kami hidupi, dan tantangan-tantangan baru yang harus kami sikapi. Kami percaya Engkau bersama dengan kami di dalam jalan hidup kami untuk melewati semuanya di dalam damai-Mu dan dalam perjalanan menuju tanah sukacita
tanah perjanjian dalam kemurahan kasih-Mu. Kami sekarang ini Tuhan mohon berkat-Mu untuk setiap apa yang boleh kami hidupi bersama-sama. Kami terkhusus berdoa untuk anak-anak yang akan memasuki jenjang studi yang lebih tinggi. Untuk keniatan mereka, doa dan harapan mereka. Dan juga dalam situasi dan suasana baru, kami boleh senantiasa melihat kasih-Mu yang memberikan tempat studi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dan juga orang tua yang mendampingi, mencari kecukupan rezeki, Allah yang memberkati dan menyiapkan semuanya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak di dalam setiap keadaan dan situasi sekarang, bersama-sama dengan orang tua di rumah, dalam tantangan kebiasaan yang berbeda. Tuhan yang menolong dan memberkati, supaya anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam produktivitas hidup, dan boleh mengembangkan diri dalam setiap keadaan ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu dalam doa dan harapan mereka untuk pekerjaan, untuk usaha yang terus senantiasa dikembangkan. Berkatilah supaya kami semua juga melihat peluang-peluang yang kelihatan dan kami melakukannya dengan kasih dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan yang menyertai dan menolong mereka. Dan juga keluarga-keluarga dalam setiap tantangan kebutuhan ekonomi, tantangan relasi yang harus diselesaikan. Tuhan yang menyertai dan menolong semuanya. Kami juga Tuhan mau berdoa pula untuk hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kelemahan fisik mereka, karena sakit maupun juga karena usia. Bapak Pratekto, Ibu Tanti, Bapak Sudalan, Ibu Noto Sudarmo, Ibu Tati Guder, Bapak Franky John Prabu, Ibu Tanem Kamso, Bapak Tresno Hadi, Bapak Sigit Haryanto, Bapak Sunarto, Ibu Surati, Ibu Nunu Edi Wihargyo, Saudara Karisma Abdiel, Ibu Endang Haryanto, Ibu Fran, Ibu Subianti Wardoyo. Kemurahan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan bagi hamba-hamba-Mu ini dan keluarga yang harus merawat, mendampingi, Allah menganugerahkan kekuatan, kesabaran yang Tuhan berikan. Kami sekarang ini bersukacita dengan hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Eko Hantoro Satriati, Saudara Raya Lena Lisandra, Saudari Dewi Ekasari, Saudari Agavia Velove, Saudari Karunia Ika Kumalawardani, Saudari Galuh Gita Asmara, Bapak Herdiwan Susanto, Bapak Heri Kristanto, Ibu Surti Kanti, Bapak Cahyo Kartiko Herlambang, Bapak Cahyono Satrio Wibowo, Bapak Yohanes Adri Wardana, Saudari Elian Hansel Si Hotang, Ibu Amalia Ahmad Zaini, Saudari Karunia Ning Tias Rezeki, Bapak Tresno Hadi, Saudari Virgiana Rira Kasia. Kemurahan kasih-Mu yang menyertai hamba-hamba-Mu, panjang umur dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kami juga Tuhan sekarang ini mau berdoa pula untuk kehidupan bergereja kami dalam tantangan-tantangan baru, dan juga dalam keputusan pemerintah kami untuk mulai melonggarkan dan membangun perilaku dalam the new normal. Kemurahan kasih-Mu yang memampukan kami sebagai gereja untuk bersikap dengan bijaksana atas situasi yang harus kami respon sekarang ini. Dan mampukanlah kami terus menjadi pembawa damai, menjadi pembawa berita kebaikan, menjadi sarana memelihara kehidupan dan kesehatan, baik kami pribadi maupun juga orang lain. Dan mampukanlah kami menghidupinya dalam seluruh sisi hidup kami sebagai gereja dalam pemeliharaan iman dan pewartaan kasih bagi dunia. Kami terus berdoa untuk teman-teman kami yang bergerak senantiasa untuk aksi peduli,
dan mampukanlah kami sebagai gereja menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami mohon kemurahan penyertaan-Mu, kasih dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan. Kami sekarang ini Tuhan mohon kemurahan kasih-Mu untuk seluruh kebijakan yang direncanakan, diambil dan dipilih pemerintah kami untuk merespon situasi baru ini. Tuhan menolong kami juga sebagai warga masyarakat untuk senantiasa memulai dan membiasakan terus-menerus akan perilaku hidup yang baru ini. Dan Tuhan, Engkau hadir dan menyertai kami, gereja-gereja se-Indonesia dalam tantangan dan pelayanan, di mana kami menghayati ulang peristiwa Pentakosta. Penghayatan ulang akan lahirnya gereja karena kuasa-Mu dan kasih-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi alat-Mu bagi dunia ini. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber hidup kami. Amin. Seluruh isi
Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Hanya karena kuasa-Mu, Tuhan nyatakan firman-Mu kepada kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka, seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu beralihlah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 akan kita baca secara litani, dan saya akan membaca yang tercetak keluar dan Bapak Ibu Saudara membaca yang tercetak ke dalam. Yang demikian firman-Nya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan yang besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan Lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup.
Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan yang ke-39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini adalah hari Minggu ya. Tadi sebelum ibadah ini dimulai, saya pakai toga dan ini kok pakai toga ya? Kok pakai belangkon nggak kayak minggu biasanya? Ada yang tanya begitu. Dan saya jelaskan kalau minggu ini adalah hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus, hari raya unduh-unduh biasanya. Semoga kita terus senantiasa disegarkan, diingatkan ulang bagaimana kita menghayati peristiwa-peristiwa hari raya gerejawi. Karena di sana kita akan menemukan pembaharuan hidup setiap saat. Nah, sebelum kita ngomong soal hari ini, hari raya Pentakosta turunnya Roh Kudus itu, kita akan coba merangkai di ibadah-ibadah sebelumnya. Di sana kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa rangkaian-rangkaian ibadah itu. Oke, kita akan mulai merangkai mulai dari ibadah kelahiran Tuhan Yesus Natal. Maaf, terlalu jauh ya kalau Natal. Oke, jangan jauh-jauh banget lah gitu ya. Jadi kita akan memulainya dari peristiwa Yesus yang terangkat ke surga. Itu ibadah tanggal 17 Mei. Di sana ada satu tema yang diangkat adalah tema kisah itu belum berakhir. Jadi ketika ada episode 1 yang selesai, maka akan ada episode baru yang sedang dihidupi. Ketika kita menutup satu babak, maka ada babak baru yang disiapkan Tuhan untuk kita jalani di dalam hidup. Itu kira-kira kebaktian kenaikan Tuhan Yesus menolong kita untuk melihat episode baru setiap saat dalam kehidupan yang kita jalani.
Kemudian tanggal 24 Mei temanya itu soal nafas hidup. Jadi yang mau ditekankan di situ adalah sikap adaptif atas situasi yang baru. Jadi cara penghayatannya adalah ketika ada episode yang lama yang sudah selesai itu, maka kita sedang menuju pada episode yang baru. Ketika kita masih memikirkan episode baru sama dengan pengulangan atas episode yang lama, atau pemulihan atas yang lama dibawa ke sini, itu bukan lagi hal yang relevan. Tetapi yang diharapkan adalah nafas hidup itu adalah sikap hati supaya kita menyongsong episode baru itu dengan sikap yang terbuka, sikap yang adaptif, dan itu butuh energi. Dan energinya itulah yang disebut dengan nafas doa, nafas hidup dalam wujud doa dan keterbukaan untuk melihat episode baru yang harus kita hidupi. Maka di sana kita akan menjadi terbuka atas situasi dan di sana kita akan bersedia dan tetap menjadi saksi Tuhan bagi kehidupan. Bukan mengulang apa yang lama, tetapi menghidupi yang baru supaya terus tetap menjadi berkat dalam setiap keadaan. Itu butuh nafas hidup, itulah doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah sekarang sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di hari Pentakosta ini adalah menerima aliran hidup dari Roh. Nah sebelum kita ngomong soal Pentakosta, aliran hidup dan Roh itu, maka kita perlu melihat konteks yang ada di kitab bacaan pertama maupun Injil. Seorang penulis ini dari LPPS, Pak Wisnu, dia tulis berkaitan dengan konteksnya adalah konteks kelelahan hidup, konteks kelelahan jiwa yang dialami oleh banyak orang pada waktu itu. Dan dalam tulisan itu ada penjelasan yang berikutnya lagi dikatakan ada beberapa ciri kelelahan jiwa. Jadi mari kita cek ya Bapak Ibu Saudara. Kita masuk kategori kelelahan jiwa apa enggak? Yang pertama dikatakan cirinya adalah kita tetap lelah walaupun sudah cukup tidur. Jadi sudah cukup tidur tapi kalau bangun masih capek banget rasanya. Itu berarti kemungkinan besar kita mengalami kelelahan hati, hidup, dan jiwa kita. Yang kedua adalah, ini ciri yang kedua ya, adalah suka melamun. Jadi ngelamun itu membayangkan yang lalu atau membayangkan yang seharusnya atau membayangkan yang suka ngelamun gitu ya. Jadi ini ciri suka melamun itu tanda-tanda dari kelelahan jiwa. Yang ketiga adalah emosinya itu berubah-ubah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang kayak emosinan banget gitu ya. Kalau ini cewek perempuan gitu pasti punya ritme bulanan untuk perubahan emosi ini. Tetapi kalau terjadi secara umum dan bukan karena sebab itu, laki-laki pun juga begitu, ada kemungkinan besar dia sedang mengalami kelelahan hidup jiwanya. Yang ciri yang keempat adalah menutup diri. Dia tidak bisa membuka hatinya, perasaannya kepada Allah. Dia tutup dirinya dan dia tenggelam di dalam keadaan itu. Dan yang berikutnya lagi, yang kelima adalah tidak nyaman ketemu orang. Dan yang keenam, ini nggak nyaman ketemu ya macam-macam pasti ya.
Dan yang keenam ini, suka berpikir negatif. Apa-apa dipikir dari sudut pandang yang negatif atas situasi dan seterusnya. Enggak ada peluang yang positif, tidak ada semangat atas sesuatu yang kita mau ubah bersama-sama di masa depan dan seterusnya. Jadi mari sahabat yang dikasih Tuhan, kita masuk enggak kira-kira? Atau kadar kita kelelahannya seberapa gitu ya. Kalau 1 sampai 10, kalau 6-6-nya masuk semua kriteria, berarti kita sudah lelah walaupun cukup tidur, suka melamun, emosinya berubah-ubah, kemudian menutup diri, kemudian tidak nyaman ketemu orang, dan yang keenam suka berpikir negatif. Dalam situasi kelelahan itulah, maka Tuhan Yesus hadir dan mengatakan kepada orang, siapa yang haus, datanglah kemari dan minumlah air hidup itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bacaan pertama tentang kelelahan jiwa, kelelahan hati, kelelahan hidup. Jadi gini, konteks dari kitab Bilangan itu. Ini satu bangsa pergi dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang belum tahu mereka kayak apa. Oke. Di perjalanan itu mereka kekurangan makan. Tetapi Allah memelihara mereka. Dengan apa? Dengan mana? Jadi pagi-pagi itu mereka akan ada embun yang turun dan kemudian ada mana yang dia bisa masak seperti... Kalau saya baca itu kayak nasi yang bisa dimasak macam-macam gitulah ya. Dan itu berhari-hari, berminggu-minggu dan mereka bosan dengan itu. Mereka jengkel dengan itu. Dan mereka bayangkan bahkan nanya, kapan kita makan daging lagi? Kita bosan dengan ini. Kapan saya akan nikmati yang dulu lagi? Mereka mengingat dan membayangkan melamun zamannya Musa ketika mereka masih ada di Mesir. Bangsa ini melamun membayangkan dulu motong daging domba, masak banyak makanan. Siapa yang memberikan kita lagi buah-buahan seperti yang dulu yang kita makan tanpa harus membayar dan seterusnya. Mereka sedang makan mana dan mereka mengingat kapan Tuhan memulihkan saya di zaman yang sebelumnya. Padahal mereka sedang menuju tanah yang baru. Itu membuat mereka protes terus kepada Musa. Protes terus kepada Musa. Dan dalam situasi seperti itu Musa juga lelah, capek banget. Tuhan kesel banget ini. Aku ya podo mangane mana dengan yang lain. Mereka dikatakan kita ini kurus-kurus sekarang ini gitu ya. Mereka lelah, Musa pun lelah. Dalam situasi yang seperti itu Musa datang sama Tuhan. Tuhan aku minta ampun. Tuhan pelihara juga dengan memberikan burung puyuh di sore hari. Tetapi tidak cukup buat mereka untuk kembali ingin menghidupi di masa lalu yang mereka anggap lebih baik dari pengalaman yang sekarang mereka hidupi. Bangsa itu lelah. Musa sebagai pemimpin lelah menghadapi seluruh kebutuhan dan keadaan itu. Disitulah dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menunjukkan cara yang baru yang harus dihidupi. Dan yang paling pertama diselamatkan Tuhan adalah Musa untuk menghadapi kelelahannya. Tuhan memberkati 70 orang untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru bagi bangsa itu. Supaya kerja tim bukan kerja personal. Karena dengan seperti itu, maka seluruh pengembalaan bisa dijalankan. Maka di situ orang terlibat
dan semua orang diberkati. Dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Musa bahwa Tuhan punya cara yang baru untuk memimpin umatnya. Tuhan punya cara yang baru di luar apa yang ia bayangkan. Tetapi tetap sama, Tuhan tidak ingin mengembalikan bangsa ini ke masa lalu, tetapi harus terbuka hatinya untuk menyongsong dan melihat masa depan. Dari situ semoga kita belajar sesuatu. Jangan suka melamun seperti dulu ya, jalan-jalan ke mall ya. Dulu ibadah ya Tuhan, kumpul dengan teman, salaman, cipika-cipiki. Menyenangkan sekali. Kita tidak boleh melamun dan membayangkan itu supaya kembali terulang. Kita sedang menuju pada tanah yang baru. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang untuk kebutuhan saya harus ke mall gitu ya. Beda sekali dengan zaman yang dulu, rame penuh gitu. Dan orang kalau datang sekarang itu baru parkir, masuk itu cuci tangan. Ada tempat yang harus cuci tangan, ngantri. Habis itu pakai apa itu yang tembakan di kepala kayak laser itu, ngukur suhu gitu, satpamnya itu langsung tembak tek gitu. Wow, 36,1 masuk. Nah ini saya ada perubahan suhu ternyata, karena ada satu mall, ketika mau masuk mall itu udah di suhunya, tek gitu, 36,1. Nah waktu istri saya mau masuk ke tempat untuk belanja, itu ada ukurnya lagi. Diukur lagi, tak gitu, wah saya itu berubah, waktu masuk itu 36,1, waktu masuk ke tempat belanja, itu jadi 37 saya. Demam mulai ini rasanya, wah ini mau belanja ya, wah demam saya langsung. Saya yakin waktu keluar dari kasir saya bisa 39 itu. Tapi itu kehidupan yang berubah. Semua orang pakai masker sekarang, jadi saya nggak bisa lihat ini tampan, cantik apa enggak ya gitu. Pokoknya kelihatan batuknya saja gitu. Ya ini perubahan. Orang harus melihat itu gitu. Ini Roh Tuhan akan nuntun kita untuk mengarah pada kehidupan yang baru itu. Oke, kita lanjut. Soal suhu nanti berarti gereja harus siap-siap nih, harus ada tempat cuci tangan di banyak tempat, harus ada Pak Anton atau Pak Daniel di depan pintu, besok kalau ibadah harus pakai suhunya berapa gitu. 36 wah masuk gitu, 37 oh masuk, 39 di parkiran. Nah, habis persembahan baru 39. Enggak ya. Oke. Ya, lanjut. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita lihat karya Roh Kudus itu disimbolkan oleh Tuhan Yesus seperti air. Kenapa kelelahan itu dihubungkan dengan air? Karena akan memberikan daya hidup, memberikan energi atas situasi yang lelah. Yang haus akan disemangati, yang lelah akan punya energi dengan minum itu. Nah sekarang kenapa aliran roh itu digambarkan seperti gerak air? Yang pertama adalah air itu mengisi ke semua ruang atau wadah. Jadi mau apapun wadahnya, ketika kita isi air, maka air itu akan mengisi ke semua ruang itu seperti bentuknya, seperti wadahnya. Maka ada bagian-bagian yang semuanya terisi dengan air itu. Jadi karya Roh Kudus itu adalah karya gerak yang akan mengisi seluruh ruang hidup kita. Apapun itu. Mau ruang kemarahan, kejengkelan, kebahagiaan, mau ruang apapun, keraguan,
semuanya akan diisi oleh Roh itu, dan Dia akan berkarya di semua ruang hidup yang kita miliki. Kita boleh belajar bahwa ruang apapun yang kita hidupi, di situ Roh Kudus berkarya untuk hidup kita. Akan menata, memberikan cara baru atas hidup. Hal yang selanjutnya, gambar Roh Kudus yang diwakili dengan gerak air itu adalah air yang bergerak secara dinamis dan mengubah. Saya jadi ingat bagaimana seorang filsuf Herakleitos yang mengamati sungai. Jadi ide pemikirannya itu ketika dia amati sungai, airnya itu ngalir. Air yang sama. Air sungai yang sama itu mengalir. Dan dia bilang, ketika hari ini saya lihat air dan saya besok atau kemarin saya lihat air, bukanlah air yang sama yang kemarin saya lihat. Dan ketika besok saya datang lagi, di sungai yang sama, di tempat yang sama, ternyata ini bukan air yang kemarin. Ini air yang berbeda dengan yang kemarin. Pohon ini bukan pohon yang sama seperti yang, maka dia merumuskan penghayatannya, filsafatnya, segala sesuatu itu berubah. Hanya satu yang tidak, ya perubahan itu sendiri. Jadi air yang dinamis bergerak itu, air yang mengubah, air yang menjernihkan dan air yang semakin jernih. Bergerak secara dinamis. Maka kita dipanggil dalam konteks kita sebagai gereja, terutama soal ibadah di tempat gedung gereja, karena katanya gara-gara pandemi gedung gereja itu tutup. Sebenarnya bukan tutup, karena Tuhan membuka berjuta-juta gereja baru di rumah masing-masing. Bukan menutup, tetapi membuka banyak tempat. Kalau nanti harus ada suasana baru, beribadah di gereja kembali, itu bukanlah ibadah yang dulu seperti sebelum pandemi ini. Itu adalah cara yang baru. Pemerintah sudah mulai melonggarkan, Juni akan disebut sebagai suasana normal yang baru, mungkin Juli mulai bergerak dan seterusnya, tapi kita harus tahu bahwa itu bukan suasana yang lama, betul-betul suasana yang baru, dan gereja harus menyikapinya dengan baik dan dinamis. Maka ada protokol kesehatan, tadi saya bilang ada tempat cuci tangan di luar, ada tempat scanning, nanti duduknya sudah dibuat jarang-jarang kursinya, satu kursi cuma 2 orang, macam-macam. Harus ada banyak penyesuaian, tetapi bahwa itu disiarkan dan setiap orang dimanapun akan tetap bisa menghayati ibadah. Maka di situ kita akan terus dipanggil bahwa Pentakosta adalah hadirnya Tuhan membangun gereja, dan Dialah pemilik kehidupan ini yang akan terus senantiasa menolong kita menjalani semuanya. Gerak yang dinamis, air yang mengisi seluruh ruang, dan gerak yang dinamis mengubah hidup menuju pada sebuah harapan di masa depan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk menghayati rangkaian ibadah yang membawa kami pada sebuah pesan yang jelas atas kehidupan kami. Episode akan terus berlanjut. Namun keraguan melihat episode yang baru
membutuhkan energi, nafas hidup di dalam doa, dan keterbukaan hati untuk melihat episode yang baru itu. Dan kami tahu kadang-kadang melelahkan harus membuka lembaran baru. Kadang-kadang sangat melelahkan menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kami kendalikan. Namun kelelahan kami, Engkau hadir dan memberikan jawab atas semuanya. Engkau menawarkan air kepada kami. Dan mampukanlah kami meminumnya dengan menerima Roh Kudus dan membuka seluruh hidup kami untuk karya Roh Kudus dalam hidup. Mampukan kami belajar dari peristiwa Musa dan bangsa yang dipimpinnya. Berhenti mimpi untuk menghadirkan masa lalu dan membuka hati untuk merespon situasi yang baru dengan cara yang baru. Dan ternyata Roh-Mu berkarya membuka cara baru bagi bangsa yang dipimpin Musa, bagi Musa sendiri dan bagi bangsanya. Dan mampukan kami untuk membuka hati kami supaya karya Roh Kudus menolong kami melihat cara-cara baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami juga belajar karya Roh Kudus seperti aliran air yang mengisi seluruh ruang kehidupan. Dan kami yakin karya yang Tuhan nyatakan kasih-Mu, Roh Kudus ada dalam seluruh ruang hidup yang kami miliki. Dan kami belajar karya Roh Kudus seperti air yang mengalir, yang punya daya dinamis, yang mengubah dan memurnikan. Mampukan kami untuk terus melihat Engkau secara dinamis menuntun kami melangkah, melihat suasana baru dalam hidup kami. Berkati kami pribadi, keluarga dan juga gereja untuk menghidupi suasana-suasana baru dalam berkat-Mu. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin.
dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan ucapan syukur kita pada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur 107, ayat 21 sampai 22. Mazmur 107, ayat 21 sampai 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dengan sukacita dan penuh syukur kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 289 bait pertama sampai selesai. Tuhan Pencipta Semesta. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan ini kami boleh mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini pula kami memberikan ucapan syukur ya Tuhan berupa persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk Gereja Brayat Kinasih yang menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang dilakukan oleh GKJ Brayat Kinasih menjadi ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah menerima aliran hidup dari Roh Kudus yang memenuhi kehidupan setiap orang yang mau membuka hati bagi karyanya. Mari kita tanggapi karya Tuhan untuk mengalami pemulihan setiap hari dan menjadikan kita berarti untuk menjadi saksinya. Dengan penuh sukacita kita pujikan Kidung Jemaat 246 bait pertama dan ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang ada hati. Sekarang ini
kami, agar kami menjadi tani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Kita mengakhiri ibadah ini untuk memulai karya senantiasa bagi dunia dalam tuntunan dan kemurahan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.